Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan lagi tentang CSS. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis selektor. Nah, selektor ini apa? Saya mau balik dulu ke yang minggu lalu ya. Jadi, dalam CSS itu bagian depan ini namanya adalah selektor. Jadi dalam CSS itu ada selektornya, ada propertinya, ada value-nya. Nah, sekarang selektornya sendiri ini terdiri atas beberapa jenis. Oke, kita lanjutkan sekarang mengenal jenis-jenis selektor. CSS memiliki jenis selektor yang bervariasi, bahkan sangat beragam tergantung kebutuhan kita untuk mendesain suatu halaman web. Nah, hari ini saya akan bahas 5 jenis selektor dasar yang ada di dalam CSS. Selektor adalah sebuah pola atau pattern yang digunakan untuk mencari suatu tag di dalam HTML. Analogi selektor misalnya mencari semua tag P atau mencari semua tag H1 yang memiliki atribut kelas judul. CSS memiliki banyak selektor dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, namanya adalah universal selector. Universal selector hanya ada satu di dalam CSS, yaitu menggunakan tanda bintang. Selektor ini bertujuan untuk mencari semua tag yang ada. Jadi kalau kita bikin satu CSS, bintang misalnya color blue, background white. Nah, begitu kita berikan selektor CSS seperti apa, sudah pasti semua atau seluruh tag HTML di dalam body yang kita gunakan nggak perlu lagi mengacu ke CSS-nya yang mana, stylenya yang mana, sudah pasti warnanya biru, backgroundnya putih. Jadi kalau bintang ini berlaku universal. Jadi kita nggak usah menuliskan di dalam tag HTML-nya mau menggunakan selektor yang mana, tidak peduli. Semuanya akan berwarna biru, backgroundnya putih. Ini universal selector. Berikutnya elemen type selector. Nah, yang minggu-minggu lalu kita gunakan sebenarnya itu selektor yang tipe kedua, yaitu elemen. Jadi minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita udah bikin seperti ini misalnya. Setiap kali ada saya gunakan perintah heading 1, maka ada underline. Atau setiap kali saya gunakan perintah paragraf, maka font size-nya 14. Nah, ini adalah elemen selektor. Jadi, semua H1, P itu adalah perintah-perintah yang ada di dalam HTML, itu diberikan suatu style gitu ya. Untuk H1 itu underline, untuk P itu font size-nya 14. Ini adalah elemen selektor yang biasa kita coba di minggu-minggu sebelumnya. Berikutnya yang ketiga adalah kelas selektor. Kelas selektor adalah salah satu selektor yang paling umum digunakan dan sering. Selektor kelas akan mencari seluruh tag yang memiliki atribut kelas dengan nilai yang sesuai. Penggunaan kelas selektor kita harus memiliki tag HTML yang mempunyai atribut kelas. Nah, contohnya. Nah, sekarang selektornya ini di sini pakainya titik. Titik misalnya paragraf pertama, colornya red. Titik judul itu font size-nya 20. Titik penting itu colornya red, font size-nya 1. Ya. Nah, nanti waktu di dalam body, misalnya saya bikin paragraf. Paragrafnya sendiri kan nggak punya CSS-nya karena ini pakainya kelas, bukan elemen selektor. Jadi, kalau paragrafnya di P, saya mau pakai kelas paragraf pertama, maka ini adalah sebuah paragraf pertama akan berwarna merah. Nah, misal yang lain, H1 ini kelasnya judul. Jadi nanti di H1 itu font size-nya 20. Nah, misalnya di H2. Nah, H2 ini saya kelasnya pakai 3 kelas. Judul, penting, kayak berwarna di sini mungkin nanti perlu ditambahkan. Jadi nanti subjudul artikel itu mempunyai 3 CSS, judul, penting, dan berwarna. Warna misalnya warnanya merah atau warnanya apa gitu ya. Nah, jadi kelas itu kita bikin satu style di mana style tersebut bisa dipakai kapan saja, pada perintah apa saja. Jadi beda dengan elemen. Kalau pada elemen, saya balik lagi. Kalau pada elemen, kalau udah paragraf pasti font size-nya 14, sudah terbatas. Kalau paragraf font size 14, kalau heading 1 underline. Tapi kalau pakai kelas, saya misalnya bikin style judul, font size-nya 20. Nah, si style judul ini mau dipakai di mana aja bisa. Di P, di H1, di apapun juga bisa, tinggal ditulis saja kelasnya apa. Ya, jadi
Perhatikan bahwa untuk semua tag di atas kita menambahkan atribut kelas dengan nilai adalah sama dari kelas tersebut. Sebuah nama kelas dapat dimiliki oleh lebih dari satu tag. Jadi satu kelas misalnya judul itu mau di tag yang manapun juga bisa gitu ya. Contohnya dalam baris terakhir kita punya H2, tag H2 ada kelasnya judul, penting, dan berwarna. Jadi pada H2 itu ada 3 kelas, ada pakai style judul, pakai style penting, dan pakai style berwarna. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah ID selector. Nah, ID selector sebenarnya mirip dengan kelas, cuman bedanya satu saja. Paling bawah kita lihat, ID hanya bisa digunakan satu kali dalam sebuah halaman web dan tidak boleh sama. Jadi ID itu hanya boleh sekali. Kalau kelas tuh boleh dipakai di mana saja berkali-kali. Jadi cara penggunaannya kalau pakai kelas itu pakai titik, kalau pakai ID itu pakainya di sini tanda pagar ya, atau hashtag gitu ya, tanda pagar, paragraf pembuka, tanda pagar judul utama. Nah, kalau seperti ini nanti misalnya ada paragraf pembuka, nanti si tulisan ini adalah paragraf pembuka warnanya merah. H1 ID judul utama, nanti tulisan judul artikelnya font size-nya 20. Nanti H2 nggak boleh ada ID judul utama lagi. Karena satu ID hanya boleh dipakai sekali. Beda dengan kelas. Kalau kelas boleh dipakai berkali-kali di mana-mana. Tapi kalau ID hanya sekali. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah atribut selektor. Selektor atribut ini lebih advance dibandingkan selektor sebelumnya. Atribut selektor digunakan untuk mencari seluruh tag yang memiliki atribut yang dituliskan. Sebagai contoh, mungkin kalian ingat perintah ahref ya. Saya buka dulu sedikit. Mungkin kalian masih ingat waktu kuliah pemrograman web ada perintah seperti ini gitu ya. Ahref misalnya back atau kembali gitu ya, misalnya nanti tutup. Nah, seperti ini kita punya perintah seperti ini. Nah, perintah ini adalah untuk supaya tulisan kembalinya bisa diklik. Nanti kalau diklik itu bisa perintah back ke HTML yang sebelumnya misal gitu ya. Nah, ini tag. Nah, sedangkan href ini namanya adalah atribut. Jadi ini atribut. Jadi belakangnya ini adalah atribut. Contoh yang lain atribut, misalnya saya pengen nampilin gambar IMG SRC. Misalnya IMG SRC gambar 1, misalnya JPEG gitu ya. Misalnya lainnya di left misalnya gitu ya. Ini perintah ini untuk menampilkan gambar. Mungkin kalian masih ingat ya waktu kuliah pemrograman web. Nah, IMG-nya sendiri ini adalah tag, sedangkan SRC ini atribut. Align di sini adalah atribut. Jadi perintah itu namanya tag. Sedangkan keterangan-keterangannya misalnya gambar di mana, sumbernya, SRC-nya itu adalah atribut. Gambarnya di kiri atau di tengah atau di kanan, itu align-nya. Nah, align ini adalah atribut. Oke ya. Jadi saya balik lagi ke CSS. CSS yang terakhir adalah atribut. Jadi yang dikasih style itu atributnya. Jadi dalam satu perintah tag kita bisa memiliki banyak atribut selektor. Contohnya href. Kalau ada perintah ada href maka font size-nya 20. Atau ini tombol. Input tipe submit ini mungkin kalian pernah belajar lagi kuliah pemrograman web untuk bikin tombol. Mungkin masih ingat ya. Input tipe button untuk bikin tombol gitu ya. Submit apa misal gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Ini input tipe button untuk bikin tombol. Jadi input tipenya submit atau button gitu ya. Nah, nanti ukurannya 30 pixel. Ya, jadi ini kelima macam dari jenis selektor. Sekali lagi ada 5, 1 universal, kedua tag gitu ya, yang ketiga kelas, yang keempat ID, dan yang kelima atribut. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih.